Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya, karena ridhonya, karena taufiknya. Kita dalam kondisi sehat walafiat, kita dalam kondisi yang sempurna, kita berada dalam naungan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat perlu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat waktu. Karena hanya nikmat inilah nanti yang akan kita minta di saat kita mulai didatangi oleh malaikat maut. Begitu malaikat maut hendak mencabut nyawa kita, Allah Subhanahu wa taala itu kemudian mengingatkan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika sudah didatangi ya, orang itu oleh kematian, maka dia akan mengucapkan qala rabbirji'un, ya Allah balikkan aku, berikanlah aku ya Allah waktu, kesempatan. Begitu juga di saat orang-orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka yang sangat panas. Mereka berteriak-teriak, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak. Kenapa mereka berteriak-teriak? Ketika diazab dengan azab yang sangat pedih. Bayangkan ketika seseorang dibakar dan diborgol. Mereka ya akan menyaksikan orang yang diborgol ini berteriak-teriak. Kenapa? Panasnya. Lalu bagaimana dengan api neraka? Jamaah yang dirahmati Allah. Ketika seorang dibakar di dalam api neraka, mereka berteriak, wa hum yastarikhuna fiha. Apa yang dia inginkan? Harta, jabatan, kedudukan, wanita? Tidak. Apa yang dia inginkan? Ya Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini supaya hidup lagi di dunia, supaya bisa beramal saleh. Makanya kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kondisi kita memiliki nikmat yang besar, miliki waktu, kesempatan, maka di antara bentuk syukur kita jamaah yang dirahmati Allah, kita mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Dan di antara kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim adalah mengerjakan ibadah haji. Yang banyak kaum muslimin lalai tentang ibadah haji ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal ibadah haji ini ibadah yang Masya Allah spesial. Ibadah yang luar biasa, yang mana Nabi SAW menjanjikan bagi semua hamba-hamba Allah yang mau mengerjakan ibadah haji ini dengan janji yang begitu indah. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan termasuk Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nabi mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Ikutilah ibadah haji atau ibadah umrah. Program ibadah haji, program ibadah umrah ikutilah. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Karena kedua ibadah ini, ibadah haji ini bisa menghabiskan al-faqra, kefakiran, wal dhunub, dan dosa-dosa, kekufuran. Kalau seorang ini pingin sukses, pingin soleh, maka dianjurkan, diperintahkan untuk mengerjakan ibadah haji. Fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Kata Nabi SAW, karena ibadah ini ya adalah ibadah yang spesial, yang mulia, yang bisa menghapuskan kemiskinan kita dan dosa-dosa kita. Dan ibadah haji ini, teman-teman yang dirahmati Allah, yang mewajibkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian yang mewajibkan ini atasan kita, bukan. Tapi Rabbul Alamin, pemilik alam ini, pencipta alam ini, pemelihara alam ini, Rabb, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Walillahi, dan hak Allah, 'alan nas, yang harus ditunaikan oleh semua manusia, apa? Hajjul bait, berangkat mengerjakan ibadah haji. Man istata'a, bagi yang mampu. Kewajiban seorang hamba bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan ibadah haji, ya. Man istata'a, bagi siapa yang mampu, bukan siapa yang bisa, bukan siapa yang mau, bagi siapa yang mampu, ya. Bagi siapa yang bisa, bukan siapa yang kemudian mau. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kemudian kalau ada orang yang enggan mengerjakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dengan dia. Wa man kafara, maka barang siapa yang kufur, dia enggan mengerjakan ibadah haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka Allah itu maha tidak butuh. Allah tidak butuh dengan kekayaanmu. Allah tidak butuh, ya, dengan apa yang kamu punya. Allah ini maha, ya, maha kaya, jemaah yang dirahmati Allah. Maka Allah tidak butuh. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang butuh itu kita. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya itu fakir, butuh sama Allah. Wallahu huwal ghani, dan Allah itu maha kaya, ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban ibadah haji tidak hanya sekedar undangan, tapi ini undangan dari Allah Subhanahu wa taala yang spesial bagi hamba-hambanya. Kalau seandainya kita itu diundang oleh atasan kita, bos kita, yang mungkin bos kita sudah memberikan kita gaji 10 juta, 5 juta, kemudian kita diundang datang ke rumahnya, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan datang. Lalu bagaimana kalau Allah Jalla Jalaluh yang memberikan kita mata, yang memberikan kita telinga, jantung yang berdetak, yang mungkin kalau kita kehilangan itu, dicabut dari nikmat itu, mungkin kita akan rela membayar jutaan rupiah, bahkan miliaran. Bagaimana kalau kita diundang oleh Rabb kita yang memberikan kita jantung, yang memberikan kita mata? Kenapa kita kemudian enggan untuk datang memenuhi panggilannya? Kalau seandainya kita diundang oleh bos kita, kita segera gercep datang memenuhi undangannya. Padahal kita hanya diberikan gaji 10 juta, 5 juta. Sedangkan ketika kita diundang oleh Allah, yang kalau seandainya satu saraf di dalam otak kita kemudian dihentikan oleh Allah sehingga terjadi naudzubillah stroke, apa yang kita miliki dari harta kita berani mengeluarkan untuk supaya kita sembuh. Tapi kenapa kemudian banyak sekali orang-orang yang tidak peduli dengan undangan Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik." Dan serulah kepada manusia untuk supaya mereka datang mengerjakan ibadah haji. Kita diundang oleh Allah. Kadang kita heran, kita ini nggak diundang oleh kepala negara, suatu negara yang kita datangi, ke Cina, ke Spanyol, Itali. Kita gercep mau datang ke sana, padahal kita nggak dapat undangan itu dari kepala negaranya. Ketika ada momen untuk kemudian pergi ke negara ini, negara itu, kita dengan mudahnya mau datang ke sana. Tapi ketika kita ditanya sudah memenuhi undangan Allah atau belum, sudah haji apa belum, jawabannya singkat, belum mampu. Subhanallah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal undangan Allah beda dengan undangan makhluk. Undangan Allah memiliki banyak kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan. Di antaranya Allah memberikan kita kunci
supaya sukses. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi tadi. Orang yang berangkat haji, berangkat umroh, akan dihapus dosa-dosanya, akan dihapus kemiskinannya. Dan orang yang mau berangkat haji, ketika haji tidak mengucapkan kata-kata kotor, ketika haji tidak suka kemudian berdebat, mengucapkan kalimat-kalimat fasik, kata Nabi SAW, man hajj walam yarfuth walam yafsuk raja'at min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang dia itu mau berangkat haji, kemudian ketika dia haji, lam yarfuth, tidak mengucapkan kata-kata yang porno, ya. Walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik, raja'a min dunubihi kayaumin waladathu ummuh, maka pasti dia akan pulang dalam kondisi seperti bayi yang baru lahir. Kata ulama, dihapuskan dosa besar ataupun dosa kecilnya. Kenapa? Sebagai bayi yang baru lahir, subhanallah. Ini tidak hanya sekedar undangan, tapi undangan dengan janji-janji kebaikan yang luar biasa. Bahkan, kalau seandainya dia berangkat haji, kemudian pulang membawa haji yang mabrur, balasannya tidak ada lain kecuali surga. Nabi SAW bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu nggak ada pahalanya, nggak ada balasannya kecuali surga. Apa maksudnya hadis ini jamaah teman-teman yang dirahmati Allah? Kata Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, dia akan dimasukkan surga tanpa kemudian mengalami azab. Subhanallah. Berangkat haji, pulang dengan haji yang mabrur, dosa-dosanya dihapuskan, kemiskinannya dihilangkan, kemudian dia bisa masuk surga dengan catatan, kata Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, tanpa kemudian harus diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dilarang untuk menunda-nunda. Bagi yang mampu, bagi yang sudah memiliki harta yang cukup, kesempatan ada, jangan kita kemudian terjebak dengan taswif. Nanti. Menunda-nunda. Kenapa? Karena ini adalah kebaikan yang kita nggak tahu nanti barangkali ada sesuatu yang menghalangi kita. Sebagaimana yang telah terjadi pada saat pandemi. Ditutup itu ibadah haji. 2 tahun bayangkan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita. Ta'ajjalu ilal hajj. Fa inna ahadakum la tadri. Maka bergegaslah kalian semua itu berangkat haji. Karena kalian nggak ngerti. Karena kalian nggak tahu. Barangkali nanti, Masya Allah, ada sesuatu kejadian yang menimpa kamu. Dan yakin, kita sudah kemudian hakul yakin merasakan. Betapa ketika itu orang pengen berangkat haji tapi nggak bisa, nggak mampu. Kenapa? Karena ada pandemi yang melanda. Ada yang ingin berangkat haji ketika kapan? Ketika tua. Begitu sudah tua, dia mau berangkat haji, tiba-tiba semua ikut. Kolesterolnya, Masya Allah, ikut. Penyakit-penyakit yang lainnya ikut. Ada asam urat, ada kolesterol, ada jantung. Sehingga mau berangkat berat. Sehingga tidak mampu. Padahal ketika di muda, waktu mudanya, dengan waktu luangnya dia bisa berangkat. Uangnya ada, waktu luang ada, sehat. Tapi dia menunda-nunda. Oleh karenanya kita nggak dianjurkan menunda-nunda. Semua ulama sepakat. Barang siapa yang sudah mampu berangkat. Kecuali satu madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu pun dengan syarat yang sangat ketat. Apa syaratnya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Boleh menunda-nunda haji. Tapi dengan 2 syarat. Apa? Syarat yang pertama. Tidak terputus niat untuk berangkat hati dalam hatinya. Subhanallah. Ini bagi yang ingin menunda-nunda. Tidak boleh putus
niatnya untuk berangkat haji. Mungkin bisa jamaah dirahmati Allah. Tapi yang kedua, kayaknya susah. Apa? Kita harus bikin kontrak dengan malaikat maut. Jangan sampai mati sebelum berangkat haji. Nah, ini susah. Makanya yang paling masuk akal sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ta'ajjalu ilal hajj, segeralah kalian itu berangkat haji. Kenapa? Fa inna ahadakum la tadri, karena kalian semua nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa. Dan hati-hati teman-teman yang dirahmati Allah. Barang siapa yang kemudian sudah mampu berangkat haji, udah dimampukan oleh Allah, duitnya ada, waktunya ada, kesehatannya ada, tapi dia menunda-nunda sampai kemudian dia tidak bisa berangkat haji, diancam oleh Nabi SAW dengan ancaman yang Masya Allah menakutkan, dengan ancaman yang horor. Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah." Barang siapa yang punya keluasan rezeki, walam yahuj, kemudian dia tidak mau berangkat haji, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, maka silahkan pilih mau dia mati seperti orang Yahudi atau mau mati seperti orang Nasrani. Masya Allah. Yang jadi pertanyaan teman-teman jamaah yang dirahmati Allah, di mana sholatnya, di mana puasanya, di mana zakatnya kalau dia mati sebagaimana matinya orang Yahudi, matinya orang Nasrani. Akan tetapi tentu ibadah haji ini adalah kewajiban bagi yang mampu. Kewajiban bagi yang mampu. Kalau seandainya dia belum mampu, tidak perlu kemudian dia bersusah payah sampai kemudian utang-utang. Kenapa? Karena ini haji, ya, man istata'a, bagi yang mampu. Ya. Oleh karenanya orang yang kemudian salah adalah dia itu ifrat. Ya. Jadi haji itu tidak ifrat, tidak tafrid. Belum mampu, tidak perlu kemudian ngutang-ngutang. Kalau sudah mampu, segera berangkat. Sehingga insya Allah, ketika dia bisa bersyukur dengan nikmat Allah ini, dia punya uang, punya waktu, punya kesempatan, mengerjakan ibadah-ibadah, kewajiban-kewajibannya, sholat dia tunaikan. Kemudian zakat dia berikan, puasa dia kerjakan, haji dia datangi dan dia penuhi panggilan Allah, maka insya Allah dia akan ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah. Ingat teman-teman yang dirahmati Allah, panggilan Allah yang pertama panggilan sholat. Kalau kita bisa memenuhi panggilan ini, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Panggilan yang kedua panggilan haji. Kalau kita bisa memenuhi panggilan haji, panggilan umrah, maka panggilan yang ketiga, panggilan kematian, insya Allah kita akan mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semuanya taufiknya, memberikan kita semuanya hidayahnya, sehingga Allah memudahkan kita, menggerakkan hati kita untuk segera kemudian menunaikan ibadah haji. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.